Baik, rekan-rekan semua, kita mulai saja. Karena semua rekan-rekan dan juga alumni senior dan tamu undangan sudah bergabung bersama kita di halal virtual PW IPNU PPNU bersama Majelis Alumni IPNU dan kader PPNU Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan serta sayangi Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Zainud Tauhid Saadi. Alhamdulillah berkesempatan dan berkenan bergabung bersama kita dalam rangka halal bihalal virtual PW IPNU PPNU bersama Majelis Alumni IPNU Nusa Tenggara Barat. Kemudian yang selanjutnya yang saya hormati dan saya banggakan serta saya sayangi, Bapak Deputi Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Dr. Kiai Haji Asrorul Niam Soleh MA. Alhamdulillah beliau juga berkesempatan hadir di tengah kesibukan beliau yang begitu padat, namun menyempatkan hadir ikut bergabung bersama kita, memberikan kita petua-petuanya dalam rangka silaturahim bersama kader dan alumni IPNU di Nusa Tenggara Barat. Kemudian yang selanjutnya yang saya hormati dan saya banggakan rekan pimpinan pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, yakni diwakili oleh rekan Wakil Sekretaris Umum yaitu Gus Mumtaza Rabbani. Alhamdulillah perlu saya perkenalkan mungkin beliau saat ini sebagai Wakil Sekretaris Umum dan juga beliau salah satu putra dari Bapak senior kita Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Insya Allah mudah-mudahan beliau bisa mengikuti jejak ayahanda yang terus mengabdi untuk IPNU dan khususnya Nahdlatul Ulama. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Majelis Alumni IPNU Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Haji Zamroni Aziz. Alhamdulillah atas inisiasi Majelis Alumni dan IPNU PPNU, kegiatan halal bihalal virtual ini terselenggara dengan baik dan semoga berjalan dengan lancar. Kemudian yang selanjutnya, rekan-rekan senior alumni IPNU Nusa Tenggara Barat yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah hadir bersama kita. Ada rekan Hasan Basri. Beliau saat ini perlu juga saya sampaikan bahwa alhamdulillah alumni IPNU sudah berada di posisi-posisi yang tidak kalah penting dengan organisasi-organisasi yang lain. Alhamdulillah Bang Hasan Basri saat ini berada pada posisi sebagai Ketua Bawaslu Kota Mataram. Kemudian selanjutnya ada Bang Husni Abidin. Dia juga salah satu alumni IPNU Nusa Tenggara Barat. Saat ini diamanahi sebagai Ketua KPU Kota Mataram. Kemudian ada Bang Retno Sirnopati. Nah, ini salah satu alumni IPNU di Lombok Timur. Alhamdulillah saat ini sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Timur. Kemudian rekan-rekan pimpinan cabang, rekan-rekan ketua PW
PPNU ITB yang saya hormati, rekan pimpinan cabang IPNU IPPNU se-Nusa Tenggara Barat yang saya cintai dan saya sayangi, beserta kader-kader IPNU se-Nusa Tenggara Barat yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, sehingga pada sore hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan halal bihalal virtual di tengah pandemi COVID-19. PW IPNU IPPNU Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Majelis Alumni IPNU IPPNU Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kedua kalinya selawat beserta salam tak lupa pula kita layangkan kepada Baginda Alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, keafiatan sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka agenda halal bihalal virtual bersama alumni dan kader IPNU IPPNU yang tentu yang paling istimewa pada halal bihalal ini adalah kita dihadiri oleh dua tokoh senior kita yang merupakan alumni IPNU yang saat ini menduduki jabatan di pemerintahan Republik Indonesia. Rekan-rekan senior, para alumni dan Bapak Kiai Haji Zainud Tauhid beserta Bapak Asrul Niam Soleh MA yang saya hormati dan saya banggakan. Untuk lebih barokahnya acara kita pada sore hari ini, terlebih dahulu kita membuka acara ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Kitab. Ala hazihinniyah wa ala kulli niyatin sholihah al-Fatihah. Rekan-rekan senior dan para alumni kader IPNU IPPNU se-Nusa Tenggara Barat yang saya hormati dan saya banggakan, kita beranjak ke acara yang kedua, yaitu kata-kata pengantar yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Ketua Majelis Alumni IPNU Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang alhamdulillah beliau juga saat ini diamanahi sebagai Kabid Madrasah di Kanwil Kemenak Provinsi Nusa Tenggara Barat. Waktu dan tempat kepada Bapak Haji Zamroni Aziz yang persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al ulama warasatul anbiya, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita banggakan, dan kita hormati senior kita yang tentu sehari-hari kita lihat di televisi, Dr. Randus Kiai Haji Zainud Tauhid Saadi, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, yang sekaligus Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengemban amanah sebagai bapak umat di Indonesia ini. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Dr. Kiai Haji Asrul Niam Soleh MA, Deputi Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga, sekaligus Sekretaris Fatwa Majelis Ulama Indonesia, yang sehari-hari dalam kondisi COVID-19 ini selalu kita lihat fatwa-fatwanya di televisi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan senantiasa juga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan tugas keseharian dan pengabdian untuk umat, tentunya juga untuk kader-kader IPNU di seluruh Indonesia.
Yang kami hormati Profesor Dr. Tuan Guru Haji Masnun Tahir, MA, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang kami banggakan, ini rekan pengurus pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, ada rekan Najmi Mumtaza Rabbani. Ini alhamdulillah, ini aura kepemimpinan sudah ada dalam diri beliau ini, alhamdulillah. Rekan-rekan alumni, rekan-rekan senior yang berkesempatan hadir, baik alumni IPNU dan IPPNU se-Nusa Tenggara Barat, adinda-adinda, rekan-rekan IPNU, pimpinan wilayah, pimpinan cabang, baik itu IPNU dan IPPNU se-Nusa Tenggara Barat yang berbahagia. Tentu puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada sore hari ini kita dapat bersilaturahim dalam rangka halal bihalal yang tentu diselenggarakan oleh rekan-rekan IPNU dan alumni Majelis Alumni IPNU Nusa Tenggara Barat. Dan ini ada sesuatu yang kami anggap istimewa. Hari ini kedua tokoh nasional kita yang kesibukannya luar biasa untuk bangsa dan negara, untuk umat, tapi karena kepeduliannya terhadap kader-kader IPNU dan IPPNU Nusa Tenggara Barat, alhamdulillah beliau hari ini menyempatkan diri hadir. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kehadiran kita ini, acara kita ini dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholawat serta salam kepada baginda junjungan alam Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaatnya nanti di yaumil kiamah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih senior kita hari ini. Ada Wakil Menteri Agama Kiai Haji Zainud Tauhid Saadi, kemudian ada Kiai Haji Asrul Niam Soleh MA, Deputi Kemenpora. Alhamdulillah beliau bisa hadir di tengah-tengah kita dan ini akan memberikan spirit baru, semangat baru bagi kami para alumni IPNU dan IPPNU yang ada di Nusa Tenggara Barat dan tentu kader-kader IPNU dan IPPNU di Nusa Tenggara Barat. Nanti kami mohon kepada beliau berdua untuk memberikan kiat-kiat dan motivasi-motivasi kepada kami. Dan alhamdulillah sekedar laporan kepada Bapak Wakil Menteri Agama selaku alumni IPNU dan tentu kepada Kiai Haji Asrul Niam selaku Sekjen MA IPNU Pusat, bahwa alhamdulillah kader-kader IPNU, alumni-alumni IPNU hari ini dan IPPNU hari ini alhamdulillah sudah ada di mana-mana. Ada yang di birokrasi alhamdulillah, kemudian ada juga yang hari ini di politisi kayak sahabat Akri, kemudian sahabat Ardiansah, itu hari ini ada yang di PKB, ada yang di P3, kemudian partai-partai yang lain. Kemudian alhamdulillah hampir setiap kabupaten kota, baik IPNU, baik Bawaslu maupun KPU, alhamdulillah ada wakil-wakil IPNU dan IPPNU. Dan ada juga yang akademisi, hari ini juga ini saya lihat juga hadir, alhamdulillah, Ibu Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Ibu Dr. Baik Mulyana, MPDI, ini juga mantan Ketua IPPNU Nusa Tenggara Barat. Ini juga merupakan kebanggaan bagi kita, bagi kami di MA IPNU NTB, yang alhamdulillah kader-kader di mana saja bisa dipakai, dan mudah-mudahan ada juga yang di NGO dan sebagainya. Ya kecuali yang memang belum ada tempatnya. Dan ini menjadi pemikiran kami supaya distribusi kader itu bisa dilakukan. Oleh sebab itu, nanti kami harapkan kepada kedua tokoh kita, kedua senior kita yang kita anggap luar biasa, menjadi panutan kita untuk bisa memberikan motivasi-motivasi, kiat-kiat atau uswah hasanah bagi kami kader-kader dan alumni IPNU dan IPPNU di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan nanti kami mohon juga nanti ada sambutan dari PP IPNU diwakili oleh Adinda rekan Najmi nanti yang akan memberikan sambutan. Dan sekali lagi kami menunggu arahan kedua tokoh kita ini, dan saya kira banyak yang
belum ketemu secara langsung dengan Pak Wamen, kemudian dengan Pak Deputi, hanya melihat di televisi, inilah tokoh kita, inilah alumni kita. Oleh sebab itu kami sampaikan kepada rekan-rekan kader bahwa berbanggalah ber-IPNU dan berbanggalah ber-IPPNU. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ketua Majelis Alumni Ikatan Pelajar dan Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, rekan Haji Zamroni Aziz yang telah memberikan sambutan sekaligus kata pengantarnya yang begitu semangat dan membara, memberikan kita motivasi dan semangat. Kemudian yang selanjutnya kita dengarkan sambutan dari pimpinan pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, rekan Najmi Mutazar Rabbani. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Zainul Tauhid Saadi, MSI, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Yang saya hormati Kiai Asrorun Ni'am Soleh, senior kita yang selalu muncul di televisi akhir-akhir ini, Pak Deputi Pengembangan Pemuda Kemenpora Republik Indonesia. Yang saya hormati Profesor Dr. Kiai Haji Masnun Tahir, MAG, Ketua PWNU Nusa Tenggara Barat. Yang saya hormati Kiai Zamroni Aziz, Ketua Majelis Alumni IPNU Nusa Tenggara Barat. Dan juga tadi hadir Ibu Baik Maulana MPDI, Rektor Universitas Nahdlatul Ulama, Ketua PW IPNU, dan Ketua IPPNU Nusa Tenggara Barat, rekan-rekan kita yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya, berkat hidayahnya, kita semua dapat dikumpulkan, bersilaturahim, bermuajahah via virtual dalam rangka halal bihalal pimpinan wilayah IPNU, IPPNU Nusa Tenggara Barat bersama Majelis Alumni IPNU Nusa Tenggara Barat dan seluruh kader yang tersebar se-Nusa Tenggara Barat. Meskipun diselenggarakan di tengah suasana karena masih adanya wabah pandemi COVID Corona di tengah-tengah kita, namun insya Allah silaturahmi kita tanpa berkurang khusyuknya, khidmatnya, dan nilainya. Amin, Allahumma amin. Masih dalam suasana lebaran, saya pribadi dan juga atas nama pimpinan pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Para kiai, para masyayikh, rekan-rekan kita, kader IPNU dan IPPNU yang saya muliakan, tidak banyak yang akan saya sampaikan, namun sedikit untuk menyadarkan kembali bahwa memang pandemi COVID-19 ini sudah jelas dampaknya bagi kehidupan manusia. Dampaknya begitu ekstrim, dampaknya begitu radikal, bahkan mendisrupsi seluruh ekosistem kehidupan manusia, aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, agama, termasuk ranah kita sebagai pelajar, yaitu pendidikan. Pada literatur sejarah, memang setiap muncul wabah pandemi ini selalu melahirkan sebuah peradaban baru, dan hal tersebut sudah merupakan sunatullah, dan disadari tanpa atau tidak disadari, memang COVID-19 ini sudah seharusnya bisa memakai kita
sebagai manusia untuk bertransformasi dari peradaban lama menuju peradaban baru. Sekarang ini Pak Kiai, seluruh rekan-rekan kita itu didorong untuk hidup disiplin, hidup dengan pola hidup sehat, hemat, dan juga bisa beradaptasi dengan teknologi, termasuk yang sekarang kita lakukan seperti ini, silaturahmi via virtual. Dan dalam kesempatan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk menyatukan pandangan, untuk terus memperbaharui komitmen kita kepada kepentingan umat, kepada kepentingan bangsa. Karena kehadiran pandemi ini seharusnya mampu merekonstruksi ulang cara pandang kita, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat, khususnya sebagai kader Nahdlatul Ulama. Rekan-rekan kita yang saya muliakan, kekuasaan Allah menciptakan makhluk kecil ini yang bahkan tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang, ternyata mampu mengoyak dan mengguncang kejiwaan pribadi kita, kestabilan keluarga, kedamaian masyarakat, dan ketahanan sebuah negara. Untuk hal tersebut kita mesti bangkit, kita mesti melihat jalan yang lebih luas, pandangan hidup baru, keyakinan baru, agar terbentuk sebuah kesadaran baru bahwa sebagai makhluk Allah, kita mesti sabar terhadap ujian ini, yang memiliki nantinya kader rekan-rekan kita yang punya sikap moral untuk terus-menerus menebar kebajikan dan kesejahteraan untuk seluruh umat manusia, dan tentunya menjadi pejuang kemanusiaan yang optimis dalam menolong sesama. Sekali lagi terima kasih, saya mengapresiasi dan menghaturkan rasa hormat setinggi-tingginya kepada seluruh kader IPNU IPPNU se-Nusa Tenggara Barat atas diselenggarakan acara silaturahmi via virtual ini. Hal ini menjadi bukti kuat betapa pentingnya membangun kesadaran kolektif untuk kembali sama-sama sadar bahwa menyatukan komitmen itu penting dan menyatukan sinergi itu sangat amat mulia. Insya Allah silaturahmi ini menjadi bentuk ibadah dan catatan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meridhoi kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat kesulitan kita, mengangkat ubah ini dan mengembalikan kita kepada insan-insan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya memohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah karena kebodohan saya semata. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan pusat, rekan Gus Najmi yang telah memberikan sambutannya. Semoga kita sebagai kader-kader IPNU dan PPNU di Nusa Tenggara Barat dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin. Kemudian yang selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pengarahan wejangan yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Deputi Bidang Pemuda dan Olahraga Kemenpora Republik Indonesia, sekaligus beliau sebagai Sekretaris Fatwa MUI Republik Indonesia, Bapak Dr. Kiai Haji Asrorun Ni'am Soleh, MA. Saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadratul karamin para ulama, para senior, lebih khusus Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Mas Zainud Tauhid Saadi, yang juga Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Majelis Pembina IPNU, Majelis Pembina Nasional Ikatan Nahdlatul Ulama, Ketua Umum IPNU selama 2 periode. Suara saya bisa terdengar? Halo,
Suara saya bisa terdengar? Bisa. Bisa ya? Oke. Yang kami hormati juga rekan Roni Aziz, Ketua Majelis Umni IPNU Provinsi NTB, yang juga pejabat teras di Kementerian Agama Provinsi NTB ini, pejabat teras, Kabak TU yang sebentar lagi mau jadi Kepala Kanwil. Yang saya hormati Prof. Masnun hadir ya, Prof. Masnun Tahir, Ketua Tanfidiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi NTB. Jika tidak hadir ya salam hormat untuk beliau. Yang saya hormati rekan Najmi dari Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, rekan Fauzan Basri, Ketua PW IPNU dan juga Ketua PW IPPNU, baik yang lalu maupun yang sekarang. Ini ada rekan Nita Baik Mulyana, Ketua PW IPPNU, Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Putri NU, dan sekarang memperoleh amanah sebagai Rektor Universitas Nahdlatul Ulama NTB, rekan-rekan Ketua PC IPNU IPPNU se-Provinsi NTB yang saya hormati. Terima kasih. Yang pertama, saya berbangga bisa silaturahim dengan rekan-rekan dalam forum halal bihalal. Kita muwajahah, ketemu wajah. Silaturahim sebagai sebuah ajaran yang bersifat universal, tidak lekang oleh waktu, tidak hilang oleh tempat, tidak ada pemisah untuk kepentingan silaturahim. Karena silaturahim itu ajaran yang bersifat universal, dan itu bagian dari indikator keimanan. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Dan salah satu manifestasi dari silaturahim itu ya halal bihalal. Nah, halal bihalal itu dia partikular. Dia tools untuk menerjemahkan pengertian silaturahim yang bersifat universal tadi. Bisa jadi toolsnya bermacam-macam seiring dengan perbedaan adat istiadat, perbedaan tempat, perbedaan waktu, dan juga perbedaan kondisi. Nah, kalau halal bihalal secara umum kita laksanakan dengan ketemu fisik, kangen-kangen, atau kalau yang di kota biasanya mudik, ketemu keluarga. Hari ini kondisi COVID-19, kita menerjemahkan silaturahim yang bersifat universal itu dengan aktivitas yang bersifat partikular, yaitu dengan menggunakan tools Zoom seperti siang hari ini, tanpa mengurangi sedikit pun esensi dari silaturahim. Dalam konteks inilah penting kita memahami karakteristik hukum Islam yang salah satunya adalah soal as-sawabit wal mutaghayyirat. Nilai-nilai yang ajeg dan juga nilai-nilai yang dinamis. Nilai-nilai yang ajeg itu tidak lekang oleh waktu, tidak berubah oleh perubahan tempat, dan juga tidak bergeser karena perubahan kondisi. Tetapi ada dimensi lain dari ketentuan agama ini yang masuk kategori al-mutaghayyirat, yang dinamis, yang selalu adaptif terhadap perubahan. Dan dimensi yang al-mutaghayyirat itu jauh lebih banyak daripada dimensi yang bersifat as-sawabit. Maka itu, siapa yang adaptif terhadap perubahan, maka dia yang akan eksis. Dan salah satu kunci serta rahasia
Islam itu bersifat universal dan juga selalu sesuai dengan zaman karena ada unsur yang bersifat as-sawabit. Makanya taghayyurul ahkam bitaghayyuril azminati wal amkinati wal awaid. Hukum itu sangat dinamis seiring dengan perubahan waktu, perubahan tempat, dan juga perubahan kondisi. Ini dimensi hukum yang bersifat al-mutaghayyirat. Maka di dalam konteks kita beribnu, kita harus mengetahui sisi-sisi yang al-mutaghayyirat dan sisi-sisi yang as-sawabit. Dengan yang as-sawabit, kita mengambil peran al-muhafadzah alal qadim as-salih, itu menjadi fondasi, menjadi milestone, menjadi titik pijak untuk kita bertolak. Jadi kalau kita mau berubah, ada fondasi yang nggak mungkin bisa berubah, yaitu fondasi keimanan, fondasi keislaman. Kalau di dalam konteks Ibnu, fondasinya ya nilai-nilai dasar, karakter keberibnuan itu, berjuang, belajar, bertakwa, dengan nilai-nilai ahlus sunnah wal jamaah. Itu menjadi fondasi yang nggak mungkin bisa bergeser. Tetapi implementasi di dalam konteks keibnuan itu sangat dinamis sifatnya. Nah, dinamika itu kemudian mendorong kita menjadi maju. Nah, kunci kemajuan dan juga kunci eksistensi kita adalah sejauh mana kita adaptif terhadap perubahan. Nah, ketika kita mengambil peran kepelajaran, maka mau tidak mau kita harus adaptif di dalam dunia kepelajaran lengkap dengan karakteristiknya. Khitah Ibnu itu adalah khitah kepelajaran. Nah, dalam konteks hari ini belajar dari apa? Belajar dari COVID. Belajar dari COVID dengan segala dinamikanya, dan hari ini kita bagian dari orang yang belajar dan melakukan adaptasi, sekalipun tadi disebut oleh rekan Najmi, dalam kondisi keterpaksaan. Kita mengambil fasilitas Zoom pertemuan hari ini bisa jadi karena kreativitas akibat keterbatasan. Nah, padahal dari sisi teknologi, Zoom, kemudian VidCon yang berbasis TIK seperti ini sudah cukup lama, dan juga sudah cukup lama dipakai oleh elemen masyarakat yang lebih dulu adaptif terhadap perubahan dan lebih dulu mengambil faidah. Maka kita memiliki khazanah yang sangat kuat pada aspek responsif terhadap perubahan itu dengan mengambil hikmah-hikmah di balik musibah. Fawaid masaibu qaumin inda qaumin fawaidu. Musibah bagi seseorang, bagi orang yang lain mendatangkan faidah dan juga manfaat. Nah, bagaimana tugas kita organisasi kepelajaran melipat gandakan faidah dan juga manfaat di dalam kondisi musibah yang kita hadapi. Nah, yang terakhir yang mau saya sampaikan, bagaimana kemudian kita mengambil peran dari sisi kepelajaran pada momentum COVID, yang salah satu hikmah yang sangat nyata adalah percepatan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi untuk melahirkan akselerasi di dalam transformasi sosial untuk kepentingan mobilitas vertikal kita. Selama ini, keterbelakangan kita dalam akses publik, baik yang bersifat horizontal maupun vertikal, itu karena ada barrier, karena ada sekat untuk menuju ruang-ruang publik karena persoalan akses. Nah, dengan teknologi informasi dan komunikasi, maka barrier atau sekat itu hilang. Teknologi informasi komunikasi meruntuhkan sekat-sekat itu menjadi borderless, menjadi tak terbatas lagi. Teman-teman yang di NTB, jika memiliki komitmen, kemampuan dan juga kemauan, bisa menjelajah hingga ke Amerika, ke Turki, ke Australia dalam waktu yang sangat pendek di tempat kita berada. Sebaliknya, sekalipun ada orang di Jakarta, tetapi dia tidak cukup adaptif terhadap perubahan,
dia akan dengan mudah disalib oleh kader-kader yang berada di desa, tetapi dia adaptif terhadap perubahan. Kuncinya adalah adaptasi terhadap perubahan itu, dan kemudian mengkapitalisasi perubahan ini sebagai tools untuk kepentingan mobilitas vertikal dan juga mobilitas horizontal kita. Karena karakteristik PIK itu adalah di samping borderless tadi, menyajikan informasi yang mondial dan global sifatnya. Itu plusnya. Tetapi di sisi yang lain ada yang harus dipahami, yaitu karakter siapapun bisa menulis apapun, siapapun bisa memberikan informasi apapun. Artinya, karakteristik media digital kita, ketika kita menjadikan rujukan media digital sebagai sumber informasi, harus disertai dengan sanad yang cukup. Nah, disinilah kekuatan kita, tetapi pada saat yang sama juga tantangan untuk melakukan verifikasi terhadap informasi yang akan kita akses. Jadi kalau di dalam pelajaran hadis itu ada sanad. Nah, bagaimana ketika kita mempelajari ilmu pengetahuan, termasuk apalagi ilmu pengetahuan agama, itu harus menggunakan sanad yang jelas. Informasi yang kita terima harus mengenal dan juga menggunakan mekanisme tabayun dengan sanad yang jelas. Ada beberapa ketentuan. Nah, di sini menjadi penting keberperanan teman-teman IPNU untuk hadir, setidaknya memperkuat internal guna kepentingan kaderisasi dengan membangun literasi digital. Nah, literasi digital itu setidaknya ada dua aspek. Aspek yang pertama adalah literasi teknologinya. Nah, hari ini kita melakukan proses akselerasi, proses percepatan, pengenalan dan juga literasi teknologi informasi dan komunikasi. Seperti yang saya sampaikan, Zoom ini sudah ada lebih dari 5 tahun. Tetapi dengan COVID, kita bisa mengenal kemudian memanfaatkan secara optimal. Artinya kita tertinggal 5-10 tahun di dalam pemanfaatan ini. Maka di dalam konteks new normal, kita nggak perlu balik lagi, pertemuan ini menjadi sangat efisien dan juga efektif. Tanpa media digital seperti ini, rekan-rekan mungkin sulit meminta waktu wamenak untuk hadir membersamai kita. Tetapi dengan teknologi informasi dan komunikasi, kita bisa lincah memanfaatkan teknologi untuk bisa bercengkerama, bersilaturahim, dan juga berbagi ilmu pengetahuan. Nah, tetapi di samping literasi teknologinya, ada hal yang jauh lebih penting, yaitu literasi pemanfaatan teknologinya. Nah, kadangkala ini bab soal euforia. Kadangkala karena kita sudah mulai mengenal, semua aktivitas kita manfaatkan media digital dan kita publish. Tanpa disertai literasi memadai mengenai bagaimana etika pemanfaatannya. Ada perbincangan, ada diskusi, ada ruang-ruang yang seharusnya private, tetapi karena euforia tadi tidak disertai pemahaman yang utuh mengenai karakteristik media digital, semua di-publish, di YouTube-kan, kemudian di-online-kan, dibuka ke ruang publik. Nah, ini salah satu contoh sederhana. Belum lagi soal pemanfaatan hal-hal yang terkait dengan informasi individu. Kita bisa mengunggah apapun konten. Apalagi sekarang media sosial sedemikian akrab dengan anak-anak muda milenial. Tetapi kalau tidak disertai dengan literasi pemanfaatannya, kalau tadi literasi teknologinya bisa jadi ada proses percepatan, tetapi literasi mentalitas dan juga penggunaannya. Kita perlu melakukan internalisasi dan juga edukasi bagi kader kita. Karena nanti ketika kita bekerja, setelah kita selesai dalam rentang waktu 1 tahun, 2 tahun, orang tidak lagi meminta CV dari kita. Tetapi cukup dengan googling, cukup dengan mencari jejak digital kita. Sementara salah satu karakteristik media digital itu bersifat abadi.
Begitu informasi kita lempar ke media digital, maka itu kemudian langsung menjadi konsumsi publik dan direkam di mana-mana. Begitu kita salah, kita mengupload sesuatu yang menurut hemat kita temporary sifatnya, begitu lepas ke publik, maka itu akan susah dan tidak mungkin lagi bisa ditarik lagi. Jadi, saya akan tahu dengan mudah rekan Fauzan Basri karakternya seperti apa dari unggahan dan juga perilaku di media digital. Banyak sekarang contoh perusahaan yang menolak seseorang sekalipun dia hebat, tetapi memiliki rekam jejak, pertama, umpatan kebencian, kemudian berperilaku dari sisi etika tidak patut. Sekalipun itu sudah sama, kita jelas memahami ada dinamika kehidupan kita, ada saatnya tobat, ada saatnya umat, kan? Tetapi begitu rekam digital itu diperoleh oleh orang lain, maka itu akan abadi dengan mudah dikembalikan untuk melihat profil seseorang. Saya pernah akan memberangkatkan teman ke luar negeri untuk kepentingan pertukaran pemuda dan juga mahasiswa. Kebetulan otoritasnya tidak full di saya. Di samping di saya di Deputi Pengembangan Pemuda, ada di pihak yang kita ajukan kerjasama. Begitu sudah tuntas, rekam digitalnya pernah mengumpat atau negara yang akan dikunjungi. Kemudian gampang, langsung di blacklist, selesai. Nah, ini yang saya kira penting saya, di samping soal literasi teknologinya, juga mentalitas. Bagaimana media sosial secara bijak, dengan penuh hikmah, sehingga teknologi informasi komunikasi sebagai produk budaya dan juga produk peradaban ini bisa mendorong kita melakukan percepatan mewujudkan masyarakat yang beradab, bukan masyarakat yang biadab. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan kepada Bapak Kiai Haji Masroni Am Soleh yang telah memberikan kita banyak ilmu, banyak masukan-masukan yang kemudian kita bisa aplikasikan di era COVID-19 hari ini dan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Mas Muntahir, Ketua PWNU Provinsi Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah sudah bergabung bersama kita. Namun sebelumnya acara yang selanjutnya kita langsung ke acara inti, yaitu speaker ataupun pengarahan langsung yang akan disampaikan langsung oleh senior kita, Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Zainud Tauhid Saadi, MSI. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Hadratan mutaramin, para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, wabil khusus pada yang saya hormati Bapak Profesor Mas Muntahir, Ketua Pengurus Nahdlatul Ulama NTB, Nusa Tenggara Barat. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan Asroruni Am Soleh, Kiai Haji Dr. Deputi Pengembangan Pemuda Kementerian Olahraga dan Pemuda dan Olahraga. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Zamroni Aziz, Ketua Majelis Alumni
IPNU NTB, rekan Ketua Pimpinan Pusat IPNU, yang dalam hal ini diwakili oleh rekan Najmi Mumtazah Rabbani. Susah saya menyebutnya ini, saya tidak tahu kok tiba-tiba yang mewakili. Ini rekan Najmi ini, saya serba kagok. Baru sekali ini di forum yang sama. Ini ada apa namanya skenario untuk mempertemukan ayah dan anaknya ini di satu forum ini. Rekan Ketua PW IPNU Nusa Tenggara Barat, rekan Fauzan Basri, rekan-rekan dari alumni dan rekanita, ada Ibu Rektor Universitas Nahdlatul Ulama NTB, Ibu Baik Maulana, dan banyak lagi para senior, para alumni IPNU dan IPPNU yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan seluruh kader IPNU dan IPPNU se-Nusa Tenggara Barat yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan nikmat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga saat ini kita bisa bersilaturahim sama cara virtual. Akan wilayah IPNU Nusa Tenggara Barat, satu terhormat mendapat kehormatan dan junjung dilibatkan kegiatan yang itu. Saya menyampaikan lebih jauh, saya ingin mengucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Kullu 'am wa antum bikhair. Mohon maaf lahir dan batin. Dan semoga selawat serta salam mari kita bersama-sama sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semuanya mampu mengikuti ajaran-ajarannya yang selalu menebarkan ajaran-ajaran yang penuh kedamaian, cinta kasih, dan persaudaraan, yaitu ajaran Islam rahmatan lil alamin, rahmat untuk sekalian alam. Dan semoga kita semuanya tergolong orang yang nantinya mendapatkan syafaatnya di hari pembalasan. Amin, Allahumma amin. Rekan dan rekanita, Bapak Deputi, Bapak Ki Asroruni Am, yang saya hormati, Bapak Profesor Masnun Tahir, dan hadirin hadirat rahimakumullah. Ini semuanya tidak ada hadirinya ini semuanya hadirat. Karena yang in di dalam tidak ada. Semuanya di out semuanya. Jadi hadirat semuanya ini. Hadir out. Idul Fitri adalah momentum yang paling tepat untuk kita semuanya melakukan introspeksi diri, muhasabah. Ya, setelah sebulan kita berpuasa ditempa dengan berbagai amalan-amalan ibadah, maka saat sekarang saya kira kita perlu melakukan kontemplasi, merenung ulang, agar kita mampu menemukan kedirian kita. Karena di dalam muhasabah, introspeksi itulah kita mencoba mengintegrasikan kembali laku rohani kita dan laku jasmani kita, agar kita kembali kepada fitrah kita sebagai hamba Allah yang diciptakan hanya untuk menyembah padanya. Sudah banyak tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai Niam, saya kira sudah lengkap. Kalau saya menambahi nanti justru merusak wacana yang sudah dikembangkan sedemikian luas dan bagus.
Tapi saya ingin memberikan tambahan sedikit saja, karena kita menyadari bahwa di dalam suasana Idul Fitri ini, tadi saya katakan kita perlu melakukan refleksi kembali terhadap perjalanan kita. Karena apa? Ibadah Ramadan itu bukanlah terminal akhir dari semua ibadah kita, tapi ibadah Ramadan merupakan awal bagi ibadah kita di hari-hari berikutnya. Jangan sampai kemudian selama puasa kita begitu luar biasa melakukan amal ibadah, tapi begitu selesai puasa kembali ke asal mula. Ya, karena proses Ramadan itu hakikatnya merupakan penyucian diri, tazkiyatun nafs, dan juga penguatan diri, taqwiyatun nafs. Dalam proses tazkiyatun nafs itu, bagaimana kita merepair lagi, ya, kalau ibaratnya mobil itu yang onderdilnya rusak, kita ganti semuanya, sehingga begitu sudah diganti, kita kembali fresh. Ya. Dan kekuatan kita, ghirah dan semangat ibadah kita semakin meningkat. Kalau kita belajar dari atau melakukan refleksi ya, dalam puasa ya, dan Idul Fitri, saya kira maknanya sangat dalam sekali. Karena tadi saya katakan bahwa sesungguhnya puasa itu bagian dari proses pelatihan manusia. Sehingga nilai-nilai puasa itu harus mewujud dalam diri kita. Dalam puasa misalnya mengajarkan kita tentang hidup yang terencana. Karena apa? Dimulai dengan niat. Niat menjadi penting dan sangat utama karena ibadah kita itu diukur dari niatnya. Al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara itu bergantung dari niatnya. Atau hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Jadi niat itu sangat penting, baik untuk pribadi, ya, dalam konteks kehidupan pribadi, dalam konteks kehidupan berorganisasi, seperti kita aktif di IPNU atau di Nahdlatul Ulama, niat itu juga menjadi penting karena itu menjadi titik pijak kita dalam yang akan dihitung nanti seluruh amal ibadah kita. Dan melalui niat itulah kita mengetahui tujuan kita, kemana kita mau menuju atau kemana arah yang akan kita berangkat dan kapan kita berhentinya. Niat dalam konteks berorganisasi, kembali saya ingatkan, merupakan kehendak kolektif untuk melakukan suatu yang bisa menjadi cita-cita bersama, bisa menjadi kehendak bersama. Sehingga karena itu menjadi tujuan kolektif harus disusun secara bersama-sama dalam tahapan-tahapan yang terencana untuk mencapai tujuan itu. Tahapan yang dijadikan sebagai kesepakatan kolektif itulah harus kita patuhi, ya, harus kita jadikan sebagai ikatan dan tidak boleh kita selisihi. Karena sesungguhnya, apalagi umat Islam, sangat diwajibkan untuk menaati setiap kesepakatan. Al-muslimun ala syurutihim ila syartan. Kan begitu kata Jenny Am. Bahwa setiap umat Islam itu diwajibkan untuk menaati seluruh kesepakatan-kesepakatan yang dibangun, kecuali satu. Apa yang satu? Disuruh menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Nah, puasa mengajarkan kepada kita tentang nilai-nilai disiplin, konsisten, istiqomah, produktif, sikap evaluatif, dan komunikatif melalui membangun silaturahmi. Saat berpuasa, kita diajarkan untuk berperilaku disiplin, baik dari mulai niat kita, ya, sejak sahur sampai berbuka, itu kita disiplin betul.
Cuma kadang-kadang kita ini disiplinnya ketika berbuka. Begitu sudah maghrib, wah kita semangat sekali karena tidak boleh kita mengakhirkan dalam berbuka. Tapi begitu sahur, ya kita kadang-kadang tidak disiplin. Sudah adzan subuh tapi masih juga makan begitu. Nah, itulah perilaku yang seharusnya dalam puasa itu diajarkan agar kita bersikap disiplin. Selain itu juga konsisten dalam menaati seluruh aturan-aturan yang ada. Hal-hal yang membatalkan puasa kita hindari agar puasa kita sempurna. Tentunya hal yang membatalkan puasa banyak tergantung tingkatan puasa kita. Kalau puasanya orang awam, sesuatu yang membatalkan puasa itu yang sifatnya lahiriah. Tapi bagi orang-orang khusus, ya puasa itu yang membatalkan, ya termasuk hatinya puasa. Ketika hatinya dia tergoda untuk ya memikirkan hal-hal yang tidak baik, itu bagi kelompok atau orang-orang tertentu itu sudah batal puasanya. Tapi mungkin kita termasuk golongan orang-orang puasanya orang awam yang hanya menahan haus dan dahaga. Dan itu disindir oleh Rasulullah, puasa kita hanya mendapatkan haus dan dahaga. Amin sa'imin, laisalahu jaza illal jubal atas. Begitu. Begitu juga istiqomah. Selama 1 bulan penuh kita melaksanakan puasa, ya tidak ada putusnya. Ini bentuk dari sikap istiqomah kita yang nantinya bisa terlahir dan terus menjadi sikap pribadi kita yang berikutnya. Ya, istiqomah ini sangat penting. Al-istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu mendapatkan nilai yang sangat utama daripada 1000 karamah. Makanya Pak Niam ini istiqomah terus di IPNU. Tidak pernah ke PMI atau ke Ansor. Ya. Sampai sudah jadi deputi juga masih IPNU. Hanya ditambahkan masih alumni. Begitu ya. Nggak pernah beliau ini pindah ke lain hati. Ya. Ini saking istiqomahnya beliau. Nah, saking istiqomahnya itulah mendapatkan keberkahan dari sikap istiqomah kita. Karena istiqomah tadi, dia lebih utama, lebih mulia dari 1000 karamah. Sikap istiqomah ini saya kira penting ya agar kita bisa tumbuh. Kalau kita tidak istiqomah dalam satu pekerjaan, itu tidak pernah tumbuh kita. Begitu juga puasa mengajarkan sikap produktif, ya. Tidak biasanya kalau bulan-bulan di luar bulan Ramadan itu khatam Al-Quran ya 1 tahun sekali ya. Tapi kalau bulan Ramadan ini bisa 5 kali, ya bisa 6 kali begitu. Pak Niam ini 1 hari bisa 1 kali khatam. Tapi kalau bulan puasa, selain bulan puasa, itu produktif karena apa? Ada iming-iming, ada apa? Tawaran pahala yang luar biasa. Nah, apakah kemudian setelah tidak ada pahala yang dilipat gandakan itu kemudian kita kendur produktivitas kita? Nah, saya kira itu juga menjadi pertanyaan. Jadi sesungguhnya tadi beberapa nilai yang saya sampaikan ya. Nilai disiplin, konsisten, istiqomah, produktif ya. Ini bisa diterapkan dalam kehidupan berorganisasi kita. Juga setelah puasa tentunya kita akhiri dengan Idul Fitri. Idul Fitri kita melakukan silaturahmi. Silaturahmi tadi disampaikan oleh rekan Niam adalah bagian untuk menyambung komunikasi kita. Silaturahmi pada orang-orang yang selama ini mungkin terputus ya hubungan kita perlu dirajut kembali. Bulan puasa atau bulan Idul Fitri itu menjadi tradisi yang baik ya karena apa? Kalau pada hari-hari di luar
bulan Syawal, kita minta maaf tuh rasanya berat begitu ya. Tapi begitu masuk bulan Syawal, ya tanpa diminta kita sudah otomatis mengakui salah dan dosa kita. Kita minta maaf. Ini bentuk dari pengakuan bahwa kita ini ya tidak lepas dari khilaf, sehingga dalam bermasyarakat ya, dalam berorganisasi itu penting melakukan evaluasi diri, koreksi diri agar kita mengetahui kelemahan-kelemahan kita. Dengan mengetahui kelemahan kita, kita kemudian bisa memperbaiki dan kemudian kita meningkatkan aktivitas kita, ya, meningkatkan kinerja kita agar kinerja itu lebih baik ke depan. Saya kira tantangan ke depan bagi IPNU dan PPNU sangat kompleks, sangat besar. Ya, kalau di saat ini kita memasuki pandemi ini tadi katakan oleh Pak Niam, ya ada saat beliau menyitir bukan kaidah tapi semacam peribahasa Arab ya, masa ibul qaumin inda qaumin bahwa itu ya musibah bagi satu kaum itu bisa menjadi faedah bagi kaum yang lain. Termasuk Mas Niam ini di situasi pandemi itu banyak mendapatkan peluang, banyak mendapatkan faedah ya. Karena apa? Dengan adanya pandemi, seluruh ulama-ulama termasuk MUI melakukan i'adatun nazar namanya, ya. Pengkajian ulang terhadap nilai keagamaan. Termasuk bagaimana menetapkan fatwa-fatwa yang itu harus sesuai dengan kondisi pandemi yang ada. Sehingga fikih pandemi itu bisa memberikan jalan keluar bagi seluruh persoalan-persoalan. Makanya Mas Niam sering dia tampil di TV untuk menjelaskan fatwa-fatwa itu. Itu bagian dari beliau mendapatkan manfaat dari pandemi ini. Begitu. Masih banyak yang lain. Ya. Banyak ustadz-ustadz yang terdampak ya karena ceramahnya berhenti. Mas Niam justru mendapatkan banyak order tambahan. Ini bagian-bagian dari beliau mendapatkan nilai manfaat dari musibah. Ya, masa ibu qaumin inda qaumin bahwa itu. Begitu ini Am ya. Saya kira itu sebagai pengantar diskusi ini dan terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Mudah-mudahan silaturahmi ini bisa lebih menguatkan persaudaraan kita, ukhuwah nahdiyah kita, ukhuwah islamiyah kita dan ukhuwah watoniyah kita. Saya kira itu akhirul kalam. Wallahu muwaffiq. Aku minta wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus senior kita yang telah memberikan kita banyak wejangan, memberikan kita banyak fatwa khususnya untuk kita kader-kader IPNU dan PPNU, tentu juga untuk alumni IPNU yang ada di Nusa Tenggara Barat. Semoga dengan apa yang disampaikan beliau tadi, kita juga di Nusa Tenggara Barat dengan acara halal bihalal virtual ini minimal kita mendapatkan faedah-faedahnya. Kemudian yang selanjutnya kita minta sambutan atau arahan ataupun apa bahasanya oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Mas Muntahir MAG selaku Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tempat saya persilahkan. Terima kasih. Ada kedengaran ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi amarana bil ittihadi wal iktisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati
guru kita, senior kita, Bapak Kiai Haji Zainud Tauhid Saadi, yang sekaligus Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Mudah-mudahan beliau tetap diberikan kesehatan, keafiatan, karena seperti disampaikan tadi sama kesibukannya dengan Kiai Asrorun Ni'am, ya. Mobilitas tinggi, kalau bahasa Arab pasaran itu sayyaratun murtafi'ah. Jadi sayyarah itu mobilitas mobil, murtafi'ah itu tinggi. Jadi ahlan wasahlan. Mohon maaf Pak Wamen, tadi saya mimpin rapat yang terkait dengan kampus Merdeka, KKP dan sebagainya, yang tugasnya sebagai khodam ini, yang diperintahkan oleh Pak Kiai Zamroni sebagai wakil rektor di UIN Mataram. Yang sama-sama kita hormati Kiai Haji Asrorun Ni'am yang hari-hari ini luar biasa, ya. Saya terus mengikuti tiap hari. Kayaknya tidak ada urat syarat capeknya beliau ini, ya. Tapi kalau memang beliau capek berarti bukan deputi menteri pemuda, jadi menteri tua. Jadi, terima kasih Pak Kiai Ni'am. Kemudian ini yang salah satu alumni terbaik dari IPNU, Pak Wamen, Kiai Haji Zamroni. Mungkin kalau Kiai Haji TGB ya, di NU itu Kiai Zamroni yang alumni IPNU, pembina IPNU, sekarang menjadi kabid, dan insya Allah nanti berkat syafaat Pak Wamen juga insya Allah naik posisi. Jangan bakok di satu tempat. Jadi seperti harus beradaptasi gitu. Ketua pimpinan pusat IPNU yang saya kira inilah memang hifzun nasabi, memelihara turunan. Kalau dulu IPNU maka turunannya juga IPNU. Jadi di antara maqasidus syariah itu adalah hifzun nasabi, memelihara turunan. Jangan sampai keluar dari IPNU, ya. Jadi sama seperti Kiai Haji Asrorun Ni'am, kemudian ketua PW IPNU dan IPPNU. Ini biasanya acaranya di kantor DPR ini Pak Wamen. Jadi kadang kok ada lembaga IPNU di cabang DPR itu, DPRD kadang. Jadi dan beberapa rekan-rekan semua hadir juga, Wakil Rektor UNU juga alumni PMI, kemudian komisioner ini ada semua ini hadir, baik selaku KPU maupun Bawaslu. Singkatnya, hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah sudah banyak diberikan wejangan, tausiah yang luar biasa dan tidak kita ragukan otoritas epistemik Al-Quwah Al-Ma'rifiyah yang disampaikan oleh Pak Wamen, Pak Deputi, Ketua Ansor sekaligus pembina, kemudian dari pusat, ya. Jadi itu semua menambah identitas, meneguhkan identitas kita, keibnuan kita, ya. Hubbul ibnu minal iman, itu dalilnya. Mencintai ibnu, kalau IPPNU saya kira juga gitu, bagian dari iman. Itu menjadi hadratun nasi atau menjadi argumen teologis dari kenapa Pak Wamen sampai kita ini menjadi pencinta IPNU sampai sekarang dan IPPNU. Jadi saya Pak Wamen memang IPNU-nya pada zaman saya di Jogja bersama Pak Mas Mujahidur Ridho. Jadi Mujahidur Ridho yang menantunya Bu Munjidah Wahab, kemudian setelah itu ada ibu saya. Jadi saya alumni kalau termasuk Homo Sapen, bukan Homo Sapien. Jadi dari IPNU Sapen Yogyakarta. Jadi kadang kita seperti kata Pak Kiai Said Abuya, ala laitas syababu yaudu yauman. Semoga masa IPNUku kembali hari ini. Tapi kan laita itu litamani, berhayal-hayal. Tapi minimal kita tetap identitas keibnuannya kita tidak ambiar gitu, ya. Kalau bahasanya almarhum Didi Kempot itu tidak ambiar. Nah, selanjutnya bahwa memang benar apa yang disampaikan oleh senior-senior kita, bagaimana IPNU dalam konteks new normal ini atau new
spiritual atau prophetic normal ini mengambil peran adaptif dengan tradisi, tapi dengan inovasi, tapi tetap wal ahzu al muhafazah al qadim salih wal ahzu bil jadid, tetap pada paradigma lama, tapi mengambil inovasi yang lebih, harus mampu membaca tanda-tanda zaman. Jadi kalau kemarin mungkin tidak pernah kita terbayangkan adanya perubahan-perubahan seperti ini, bayangkan sekarang yang namanya kerja-kerja ataupun diskusi-diskusi virtual ini menjadi ritual. Nah, maka itulah yang harus diantisipasi, dan bagaimana Ibnu melakukan literasi melalui media yang ada. Ini yang dikatakan oleh di satu sisi oleh Pak Kiai Wamen tadi, bahwa di satu sisi ada musibah Covid, di sisi lain ini juga menjadi anugerah buat kita. Jadi ada spiritualitas baru dan new social movement, gerakan baru yang bisa ditawarkan oleh teman adik-adik atau rekan-rekan Ibnu dalam rangka beradaptasi dengan tuntutan-tuntutan. Jadi ekspektasi dan apresiasi masyarakat terhadap Ibnu itu harus diimplementasikan secara istiqomah, sebagaimana arahan ataupun wejangan dari Pak Wamen tadi, bahwa istiqomah inilah yang konsistensi Ibnu yang kita hadirkan dengan segala tawaran-tawarannya di tengah masyarakat. Memang sekaligus laporan kita ya kepada senior-senior bahwa sekarang eksistensi NU beserta banom-banom dan lembaga-lembaga ini sangat diharapkan hadir di tengah masyarakat. Dua musibah yang sering terjadi kemarin, gempa, kemudian sekarang ini corona ini, kadang-kadang mereka kembali ke NU dengan segala banom-banom. Loh, kok kemarin waktu gempa NU hadir secara masif, terstruktur dan masif. Jadi secara sistemik, terstruktur dan masif. Nah, sekarang juga dituntut kehadiran. Ya. Tapi inilah kegiatan-kegiatan seperti ini luar biasa, kita syukuri di tengah kesibukan Pak Wamen, Pak Deputi, dan Pak Kabid ini, adik-adik rekan-rekan Ibnu bisa menghadirkan seolah-olah hadir di antara kita, ya, seolah-olah hadir pada pertemuan-pertemuan yang offline. Tapi sekali lagi inilah berkahnya, ya. Jadi mala yudraku kulluh la yudraku kulluh. Kalau tidak bisa meraih semuanya, minimal kita mendapatkan setengahnya. Sekali lagi atas nama pengurus wilayah kami mengucapkan banyak terima kasih, ya. Jadi terhadap kegiatan-kegiatan seperti ini. Tadi pagi kemarin juga Ansor ini sudah teman-teman yang butuhkan. Tadi pagi teman-teman Lapesda melakukan psikososial online, dan besok LTN ini ada bulan hadir Pak Saudara Sueb Kuri juga, itu juga ada kegiatan. Mari kita bersinergi, ya, mari antara satu lembaga dengan yang lain, ya, bersinergi tanpa mendegradasi, saling bersinergi untuk apa? Kalimatun sawaknya adalah liihya'i nahdlatul ulama, untuk membangkitkan semangat-semangat Nahdlatul Ulama. Jadi itu saja sebagai pelengkap, ya, dari sebagai talkhis atau resume dari pengajian-pengajian halal bihalal yang telah disampaikan oleh Pak Kiai, para narasumber kita. Yang penting teman-teman Ibnu, rekan-rekan Ibnu terus mengupdate diri, ya, at-ta'allumu wa ta'lim wal amalu bih. Wajib mengupdatekan orang lain, juga implementasi dari nilai-nilai ataupun ilmu-ilmu yang diberikan. Terima kasih sekali lagi, dan mohon maaf lahir batin atas nama pribadi, atas nama keluarga, atas nama pengurus wilayah Nahdlatul Ulama yang baru kepengurusan sekarang baru setahun. Dan informasi yang paling akhir, insya Allah Sabtu ini kami mengundang teman-teman juga semua, ada untuk pengecoran lantai 2 kantor pengurus wilayah Nahdlatul Ulama. Kami mohon doa keikhlasan Bapak-bapak, Bapak
Kiai, kemudian teman-teman semua ya, agar semua aktivitas NU, aktivitas lembaga Banom ini berjalan dengan lancar, sukses sesuai dengan visi misi Nahdlatul Ulama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang terakhir Pak Prof, doa. Bukan PS dunia. Jadi mari kita berdoa, mudah-mudahan acara kita ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita Pak Wamen, semua jajaran, kemudian Pak Deputi, Pak Kabid, juga Ibnu Pusat, semua diberikan kesehatan, keafiatan, tentunya hajat-hajat kesuksesannya, hajat-hajat disukses oleh Allah Subhanahu wa taala. Li hazihin niyah wa ala kulli niyatin shalihatin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina wa syafiina wa zurina al-Mustafa wa Maulana Muhammad. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min nar. Allahumma alif baina qulubina waslih zata bainina. Allahumma alif baina qulubina waslih zata bainina. Allahumma rahmata wassalamata wal barakata lana wa li sahibi hadzal hajah li'annana wa iyyahu min ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian yang selanjutnya acara halal bihalal PW IPNU IPPNU bersama alumni dan bersama senior kita Pak Wamen, Pak Deputi, rekan pimpinan pusat telah berakhir. Semoga dengan halal bihalal virtual ini ke depan kita bisa terus melaksanakan eksistensi organisasi khususnya IPNU di Nusa Tenggara Barat. Kemudian harapan saya pribadi sebagai Ketua PW IPNU NTB dan juga atas nama lembaga mewakili rekan-rekan pengurus baik pimpinan cabang dan juga pimpinan wilayah, memohon maaf yang sebesar-besarnya sekiranya ada hal-hal yang tidak berkenan, mulai dari sebelum proses dimulainya kegiatan acara halal bihalal virtual ini, kemudian dan juga proses-proses yang lain, tentu ini menjadi kekurangan-kekurangan yang ke depan akan kita evaluasi bersama dengan rekan-rekan pengurus wilayah dan juga pengurus cabang. Kemudian kepada rekan-rekan senior dan alumni, Bapak Wamen, kemudian Bapak Deputi, terima kasih atas kehadirannya, atas kerauhannya, dan juga tentu ini menjadi semangat dari kader-kader IPNU. Sebelumnya rekan-rekan ini tentu tidak percaya kalau Pak Wamen dan Pak Deputi bisa hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah dengan ini tentu dengan niat dan juga keibnuan beliau yang tentu tidak sangat luar biasa sehingga bisa hadir di tengah-tengah kita. Begitu juga dengan rekan pimpinan pusat. Terima kasih Gus telah menyempatkan hadir sehingga acara ini berlangsung dengan baik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya rekan-rekan semuanya, Pak Wamen, Pak Kabid, kapan pindah ke Jakarta? Kata mau jadi direktur apa deputi? Menunggu arahan. Deputi pencegahan.
Pak Prof. Mas Nun, kapan Ya. Jakarta? Pamit ya. Kasih. Terima kasih Pak Kiai Zamroni, Buya Tuan Guru, Ya, Ya. Pak Wamen. Wamen. Pak Deputi, dan Prof. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama Rekan Pak Ruas, Wamen. Nggih. saya pamit berpindah ke tempat lain. Kasih. Ini dari Amin. Zoom ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Terima kasih. Assalamualaikum. Tadi salam Pak Dr. Amir Aziz, Pak Kiai Asror. Ya. Indah, mana Pak Kabit, Pak Kanwil? Mana? Siapa yang masih ini? Ya. Baru Mutmainnah yang masih Pak. Dia Buka moodnya, buka moodnya. iya. Saya sampai belum makan tadi masih nasi saya ini masih nasi. Jadi maraton dari tadi pagi ini ya. PKB kayaknya Pasar Basri. Yang penting dukung kami dulu di wali kota. Ketua LTN. Suruh bicara Ketua LTN dulu, Fauzan. Ketua LTN, Bang Sueb Puri. Apa nih? Nah, Bapak hari ini Bapak turun di. Suruh Ketua LTN dulu, suruh Ketua LTN. Nggak lengkap kalau nggak beliau itu. Iya, padahal besok kegiatannya Ketua LTN. Kalau Ansor itu Presiden besok. Itu. Iya. Presiden yang ngisi. Masa langsung down Ketua LTN ini sama Ibnu? Ampun. Nah, Jack itu calon sekjen Ibnu Pusat, Pak Prof. Masya Allah, harus rekom sekarang itu, kah? Ya makanya. Ketuanya Najmi, dia sekretarisnya, sekjennya. Sudah selesai berarti itu, kah? Sudah selesai berarti, kah? Selesai. Kalau sudah disebut sama Bapak tadi, kah? Ya sudah selesai itu. Jadi Mana usinya Bidin? Ayo, tausiah dulu, LTN. Udah itu lengkap ilmunya tadi. ada Haji. Asroruniam itu hampir masuk semua sekarang. Iya. Dari Jalan Udayana sampai jalan Kuningan. kali. Kayaknya doa itu sudah nyampe ke Kuningan itu. Sudah wasilahnya penuh tadi itu, kah? Jadi maka jangan merasa karena besok banyak pematerinya lokal, jangan begitu. Nanti Hasan Basri